Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Syamsu Syarifuddin, SPD calon guru penggerak angkatan 10. Dari SMP Negeri 71 Atap Majene, Kabupaten Majene. Perkenalkan, berikut ini adalah Bapak Ibu guru hebat yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Yang pertama, Bapak Soleh Permana, M.Com selaku fasilitator. Berikutnya, Ibu Nurbaya, SPD, M.M selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada sesi ini adalah, calon guru penggerak dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Hasil rangkuman yang saya buat adalah bahwa modul 3.1 ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip kebajikan dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin. Modul ini menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan yang tidak hanya memenuhi standar etika, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Konsep utama yang dibahas dalam modul ini meliputi 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Diharapkan, penerapan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan suasana yang lebih positif dan mendukung, serta membantu pemimpin dalam menghadapi dilema etika dengan pendekatan yang seimbang. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan membutuhkan analisis yang mendalam mengenai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus mengintegrasikan nilai-nilai pribadi dengan prinsip-prinsip etika yang bersifat universal untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Pengalaman dalam mempelajari modul ini menunjukkan bahwa keputusan yang baik tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses dan prinsip yang mendasarinya. Penerapan prinsip-prinsip kebajikan serta pengujian yang sistematis memungkinkan pemimpin untuk menghadapi dilema etika dengan lebih percaya diri dan efektif. Kemudian sebagai bahan refleksi, bahwa mempelajari modul 3.1 ini telah memperdalam wawasan saya mengenai pentingnya prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan sebagai landasan utama dalam proses pengambilan keputusan seorang pemimpin. Proses ini tidak hanya mencakup pertimbangan praktis, tetapi juga melibatkan penilaian moral yang mendalam. Dengan mempelajari 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip utama, dan 9 langkah pengujian, saya merasa lebih siap untuk membuat dan mengambil keputusan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini juga menegaskan pentingnya integritas, empati, dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, baik dalam ranah pendidikan maupun kepemimpinan. Adapun bentuk kasus yang saya alami adalah dilema sebagai wali kelas, antara memberi nilai kriteria kenaikan kelas atau tidak. Berikut adalah deskripsi kasusnya. Terdapat seorang murid yang jarang hadir di sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bahkan, ketika ia berangkat ke sekolah, seringkali ia pulang tanpa sepengetahuan guru dan jarang menyelesaikan tugas yang diberikan. Ayahnya bekerja merantau ke Kupang sebagai nelayan, sementara ibunya juga ikut bersamanya, sehingga murid tersebut tinggal bersama kakaknya. Kondisi ini menyebabkan murid tersebut kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dalam menghadapi situasi ini, saya mengalami dilema etika. Apakah saya seharusnya memberikan nilai kepada murid tersebut atau tidak, dan apakah saya akan menaikkan murid tersebut ke jenjang kelas berikutnya? Saya harus bersikap adil sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk semua murid, namun di sisi lain, saya juga merasa harus berpihak pada murid tersebut sebagai bentuk kepedulian untuk memberikan perhatian kepada murid ini agar tidak memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadapnya. Selanjutnya, paradigma yang terjadi pada kasus ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di mana dari segi rasa keadilan bahwa tidak memberikan nilai kriteria kenaikan kelas sesuai peraturan sekolah yang berlaku sama rata untuk semua murid, yang menekankan pada keadilan dan penerapan aturan secara konsisten.
Sedangkan dari segi rasa kasihan bahwa memberikan nilai kriteria kenaikan kelas merupakan bentuk rasa empati dan peduli, serta berpihak pada murid, yang menekankan pada pemahaman terhadap situasi khusus murid dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Adapun prinsip yang mendasari kasus ini adalah care-based thinking atau berpikir berbasis rasa peduli, di mana keputusan untuk memberikan nilai kriteria kenaikan kelas didasarkan pada rasa empati dan peduli terhadap situasi khusus murid yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dengan pendekatan ini, mempertimbangkan bagaimana murid tersebut ingin diperlakukan jika berada dalam situasi yang sulit. Mari kita simak 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan terhadap kasus ini. Pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan, adalah nilai keadilan dan disiplin dalam mengikuti peraturan sekolah melawan. Nilai empati dan peduli dalam membantu murid yang kesulitan. Yang kedua, siapa yang terlibat? Yang terlibat dalam kasus ini adalah saya sebagai guru sekaligus wali kelas, kepala sekolah, guru bimbingan konseling, murid, dan orang tua wali murid. Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan dalam kasus ini adalah 1. Murid tersebut jarang hadir di sekolah. 2. Murid tersebut seringkali pulang tanpa sepengetahuan guru. 3. Murid tersebut jarang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 4. Murid tersebut kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dan 5. Murid tersebut perlu melakukan perbaikan terhadap perilakunya dan menyelesaikan tugas agar dapat meraih nilai kriteria kenaikan kelas. Selanjutnya, yang keempat, pengujian benar atau salah. 1. Uji legal menunjukkan tidak ada pelanggaran hukum. 2. Uji regulasi menunjukkan ada pelanggaran peraturan sekolah, terkait frekuensi kehadiran dalam pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas. 3. Uji intuisi menunjukkan harus berpihak pada murid dengan mengupayakan berbagai hal yang bisa memberikan dampak baik bagi murid tersebut. 4. Uji publikasi menunjukkan jika keputusan dipublikasikan, saya mungkin akan merasa tidak nyaman karena dianggap tidak adil dan akan dicontoh oleh murid lain. 5. Uji panutan menunjukkan panutan saya mungkin akan berpihak pada murid, peduli dengan membimbing untuk memperbaiki perilakunya dan memberikan tugas lain agar mendapatkan nilai. Selanjutnya, yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, maka paradigma yang sesuai dengan kasus ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Benar, saya memberikan nilai jika ada usaha murid tersebut dan perilakunya baik. Dan juga benar, jika saya peduli atau kasihan pada murid karena kurang perhatian dari orang tua, tentunya dengan berbagai upaya agar murid tersebut mengerjakan tugas pengganti dan membimbingnya agar memperbaiki perilakunya. Selanjutnya, yang keenam, prinsip resolusi atau penyelesaian. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan dalam kasus ini adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking karena ini melibatkan empati dan memperlakukan murid seperti yang saya harapkan diperlakukan. Selanjutnya, yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Saya mencari solusi kompromi dengan memberikan perhatian khusus melalui bimbingan belajar atau konseling, serta memberikan tugas lain untuk membantu murid ini mengejar ketertinggalannya agar mendapatkan nilai kriteria kenaikan kelas. Selain itu, memberi kesempatan kepada murid melakukan perbaikan terhadap perilakunya dan juga menjelaskan situasi ini kepada murid lainnya untuk menghindari kesalahpahaman terkait keadilan penerapan peraturan sekolah. Selanjutnya, yang kedelapan, buat keputusan. Memberikan nilai kriteria kenaikan kelas dengan syarat murid tersebut mengerjakan tugas lain dan memperbaiki perilakunya sambil memberikan penjelasan terbuka kepada kelas tentang alasan di balik keputusan ini untuk menjaga transparansi dan keadilan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, saya dapat memberikan bantuan kepada murid tersebut tanpa mengabaikan nilai keadilan dan disiplin. Saya meyakini bahwa keputusan ini adil dan berpihak pada murid, serta sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, keputusan ini juga mendorong saya untuk lebih empatik dan peduli dalam menangani situasi serupa di masa mendatang, serta menjaga kepercayaan dan transparansi dengan murid lainnya. Saya percaya bahwa guru-guru lain akan bertindak serupa jika berada dalam posisi yang sama dengan saya. Demikianlah,
Serangkaian proses penerapan aksi nyata modul 3.1 yang saya lakukan sebagai penguatan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Akhirnya, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak, Ibu guru hebat. Salam dan bahagia, Bapak, Ibu hebat. Salam guru penggerak. Saya Syamsu Syarifuddin, SPD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.